tinggal orang mikir nah ieu teh ujian, teguran, atau ajab. azab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Forum Islam Kapah yang selalu hadir bersama kita semua membahas hal-hal yang insya Allah sedang up to date ya Ustaz, begitu. Insya Allah. Insya Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan memang pembicaraan santai ini ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya baik Ustadz, pembicaraan kita kali ini mengenai hal-hal yang memang sedang terjadi ya. Di awal tahun ini, tahun baru ini 2021 gitu, ada hal-hal yang memang kalau saya sih bikin agak gemeter hati gitu ya. Banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi. Walaupun memang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga ada gitu ya. Ya untuk tahun ini saya kira kita semua sudah tahu bagaimana kejadian longsor di Sumedang, bahkan banjir di Sulawesi, di Kalimantan Selatan ya. Gempa juga, bahkan sekarang kan gunung berapi itu sudah mulai aktif lagi. Nah ini ada apa ini gitu di awal tahun kok kayaknya ada hadiah yang mengerikan gitu ya. Kalau dari sorotan kita sebagai muslim, bisakah ini memang kita jadikan salah satu hal untuk muhasabah bagi kita sebagai pribadi atau memang secara umum sebagai kaum muslimin? Itu bagaimana Ustaz? Ya. Sami bahwa emang perasaan seperti itu, bahwa secara fitrah manusia itu manusia teh hoyong damai, tentrem, tenang, jauh tina bala bencana musibah. Maka ketika seorang muslim atau kita mendapatkan musibah itu qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada yang disebut ujian. Jadi ujian itu untuk orang yang beriman. Ada juga teguran, ada juga azab. Jadi ada dalam surat Al-Baqarah kan walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami rek nguji ka aranjeun teh ku hiji perkara tina rasa sieun, lapar, kurang harta, leungitna nyawa, jeung kurangna katuangan. Maka wabasyirus sabirin, maka pubungah zaman sabar kan gitu. Jadi yang urang mah ngaku iman dengan terjadi ieu sabar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Tujuannya untuk meningkatkan derajat, martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya bahwa memang kejadian-kejadian ini adalah ujian bagi orang yang beriman gitu. Dan sikapnya kita mesti sabar dengan sabar hal tersebut ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf Ustaz, kadang-kadang saya suka berpikir gitu. Apakah ini ada kaitannya gitu ya? Apalagi sekarang ditambah, waduh ini yang mengerikan nih. Ditambah bagaimana banyak para ulama yang meninggal dunia nih. Saya pernah dengar keterangan bahwa Allah mencabut ilmu itu salah satunya dengan mengangkat para ulama ya. Emang kan faktanya jadi yang kedua tadi adalah dengan kalau tadi saya teruskannya tadi bahwa ada ujian, nu kadua itu teguran. Kan penampakan doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyadzaqahum
ya supaya kami merasakan memberikan ngarasakeun maraneh ka maranana supaya Allah memberikan pelajaran ka maranana dengan alladzina ba'd amalu karena geus kana sabagian geus migawe maranehanana. Jadi terkait kerusakan tadi Allah memberikan musibah ieu supaya la'allahum yarji'un supaya manehna teh kembali ke Allah gitu. Nah maka ieu teguran. Bisa jadi bencana itu teguran karena manusia teh sok poho hilap, maka Allah nibankeun karena sabaya musibah teh kusabab pagawean maranehanana la'allahum yarji'un supaya mana kembali ke Allah berarti taat. Maka di dia jelas bahwa pengundang bencana itu ada ketidaktaatan. Kalau tadi mah ujian, kalau ini mah teguran. Nah nu kaopat azab kan gitu. Wa kazzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Dan mereka geus ngabohongkeun ayat-ayat kami jeung Allah anu nyiksa. Nah ieu adalah azab. Tinggal orang mikir nah ieu teh ujian, teguran, azab kan gitu. Nah makanya tadi terkait para alim ulama nu pupus kan itu pasak lah namun sebutnya teh pasak teh pancer gitu. Pasak bumi gitu. Pasak bumi. Jadi kalau ieu mah naon atulah eta teh jadi pancuh pondasi upami para alim ulama na hilang maka tidak ada aya nu ngajaga umat ini. Dan awalna bencana itu adalah tadi ditariknya para alim ulama, dinistakanna para ulama. Ulama henteu mau tapi dinistakeun, dikriminalisasi kan gitu. Itulah juga dicabut tapi dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa memang kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, gempa, longsor, banjir, juga meninggalnya para ulama. Ya maksudnya dulu-dulu juga kan banyak ya, ada juga yang ulama yang meninggal. Tapi kok kayaknya sekarang ini serentak gitu. Ini kan menjadi pemikiran gitu bagi kita. Ini ada apa ini sebenarnya? Kadang-kadang berpikiran sedikit nakal gitu. Apakah ini alami ya gitu para ulama itu meninggal atau bagaimana? Ya kalau itu kan harus dibuktikan, tapi kita emang faktanya meninggal. Jadi kan tadi bahwa semua terjadi musibah ini adalah pelajaran ketika suatu qarya, suatu kampung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bima kasabat aidinas itu adalah disababkan karena kemaksiat atau kekufuran manusia gitu. Nah mungkin dulu ge ada bencana-bencana ditegor ngan meureunna manusia teh sadar-sadar akan terus Allah memberikan teguran sehingga tadi teh hatta yarjiun sehingga dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taalanya selama itulah musibah terus teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta urang ayeuna secara personal aya nu taat. Tapi upami pribadina maksiat maka akan diberi teguran, tapi efeknya secara pribadi. Manusia ge aya nu jadi kepala rumah tangga, dia bermaksiat, dipasihan teguran dina rumah tanggana supaya dina rumah tanggana taat ke Allah. Ada oge kan bernegara, bermasyarakat. Itu kan ada kemaksiatan. Nah, ayeuna upami berbicara personal itu aya nu iman, nu ieu, tapi kalau berbicara bangsa, sebuah negara, itu kan berbicara sebuah pemerintahan, sebuah sistem. Nah makanya ketika sistem Allah Subhanahu wa taala ada bencana itu ujian, kalau dipakai dina eta sebuah kekuasaan saumpamina anu keluar tina aturan Allahnya mungkin itu teguran atau azab. Nah urang ayeuna hirup di ieu dah diatur ku Islam atau sanes. Gitu. Jangan-jangan yang ketiga ini. Bisa jadi kan faktana nauzubillah gitu nya. Tapi kalaupun misalkan ujian fakta ayeuna bagaimana para alim ulama dikriminalisasi, usulan para alim ulama justru ditolak, para alim ulama memberikan nasihat tidak didengar. Nyamun teu didengar bareng ku Allah teh geus we para alim ulama dipupuskeun kan gitu. Maka tinggallah bodoh
yang ketika mun geus bodoh yusallituhum sultanan zalima, maka Allah akan menguasakan ka eta qaryah ke kaum eta teh penguasa nu zalim. Gitu. Masya Allah. Jadi tadi di ayat tadi Ustaz dikatakan bahwa bima kasabat aidinas. Jadi itu bukan hanya artinya bukan karena tangan-tangan manusia itu ya, tapi karena memang Kemaksiatan dan yang tafsir. dilakukan oleh manusia itu sendiri, termasuk ke situ ya. Dan kemaksiatan terbesar itu adalah ketika memang manusia ini tidak menggubris ya atas peraturan-peraturan yang telah Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Karena kan upami manusia tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya ya pasti zalim. Kan fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi ahwa. Maka hukumlah di antara manusia dengan hak, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Berarti antara wahyu dan hawa itu bertolak belakang. Ketika tidak menerapkan wahyu berarti hawa nafsu. Gitu. Makanya ini mungkin menjadi pelajaran. Seiring itu mungkin kita teguran kepada kita supaya kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau diperjelas, jadi memang korelasi antara musibah ya saat ini, bencana-bencana, meninggalnya para ulama itu memang berhubungan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Salah satunya yang memang yang terberat itu adalah mengabaikan hukum-hukum Allah. Iya. Seperti itu ya. Bahkan kan kematian ulama itu musibatun la tujbaru. Jadi mautul alimi, meninggalnya satu orang yang alim itu musibah yang tidak bisa diganti. Jadi upami musibah runtuhna bumi pan bisa dibangun deui bumi na. Upami musibah tatangkalan dituar bisa melak deui, tapi upami mautna para alim ulama itu sulit untuk diganti kan gitu. Bahkan sulmatun la fusidu. Jadi tambalan bolong suatu bolong yang tidak bisa ditambal. Jadi justru Rasulullah SAW mengatakan bahwa musibah terbesar itu dari berbagai musibah itu adalah meninggalnya para alim ulama. Gitu. Justru itu yang terbesar ya. Makanya. Tapi bukan menganggap kecil yang musibah-musibah. Bukan yang besar. Bisa jadi rentetan lain itu adalah ini. Itu mengabaikan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an tidak bicara, yang bisa disampaikan oleh para alim ulama. Alim ulamanya dinistakan, ya efeknya seperti ini, teguran kan gitu. Kan kita baca Quran kan, Al-Qur'annya mah kita baca dan kita ngerti paham kan lewat para alim ulamanya dinistakan gitu. Kan itu kan bintang di langit ketika para alim ulama meninggalnya parum cahaya gitu. Ya. Masih tetap saja. Masih galau ya. Menyikapi dengan berbagai permasalahan ini gitu. Ya, terutama tadi meninggalnya para ulama gitu. Yang memang kalau tidak salah kan al ulama'u warasatul anbiya ya. Bahwa ulama itu pewaris para nabi. Yang mana nabi tidak mewariskan harta kepada para ulama, tapi mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana tentunya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini memang seharusnya menjadi sumber. Betul. Dari segala sumber hukum. Jadi rujukan. Sumber. Nah, sikap kita ke depan ya, setelah memang kalau tadi kita bahas berkaitan dengan musibah-musibah dan segala macamnya, sikap kita ke depan ini mesti gimana nih Ustaz? Supaya memang katakanlah Allah ridho gitu kepada kita ini. Iya, kan ketaatan. Jadi waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka. Fa innalahu ma'isyatan donka. Jadi kehidupan yang sempit ini kan ayeuna. Ya. Kesulitan susah. Kemarin kan di Majanege bensin nepi ka sabaraha 30.000. Mie oge nepi ka 10.000. Di atas penderitaan teh lain nulungan kalakam mangga kesempatan. Nah ya solusinya ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah mengapa? Karena masalah terjadi itu karena tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala kan melarang la tufsidu fil ardh.
Jangan membuat kerusakan. Fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul bil mufsidin. Wa'lamu annallaha la yuhibbul bil mufsidin. Lamun anjeun ngabalir tina peringatan kami, sayaksuna Allah teu mikaresep ka jaman nyieun karuksakan. Berarti jelas karuksakan itu diawali ketika dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pembabadan ayeuna ekosistem hutan itu karena kan tidak diatur. Dina Islam saha anu nebang hutan, pohon tanpa alasan itu sami jeung nebang ngarusak alam dunia jeung saeusina. Cing saha anu melak hiji tatangkalan itu sami jeung nyuburkeun mere kahirupan alam dunia. Nunjukkan pan alam ieu kudu dijaga. Nah, mengapa ayeuna nya tadi teh kasarakahan ketika sekuler tadi anu asasna manfaat nu penting beunghar sorangan gitu, tidak ada aturan agamanya akhirna kieu. Teu ningali nu penting beuteung padahal kan duitna bakal beak. Anu kaeusian ngukur sakitu. Tapi efekna ayeuna rusak. Tumbuhanna teh kan ratusan tahun. Anu baradag sabada ieu teh kan ayeuna beberapa hari itu bisa tumbang jeung ayeuna kaina dipake naon. Efekna banjir ka 3 meter ayeuna jarangkung di Kalimantan Selatan kan gitu. Di antawis cacan longsor ayeuna kamari di Manado. Ya itulah efek dina nalika urang teu nerapkeun hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya makana sampai kapan rek pake solusi naon teu kembalikan hukum Allah Subhanahu wa taala mah terus kieu ku Allah nyaah terus tegor nepi ka urang kembali kana hukum Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu poinnya Ustadznya. Iya. Jadi memang untuk katakanlah untuk menyelamatkan dunia ini maka tadi kita mesti kembali kepada syariat Islam. Syariat Islam hukum Allah. Ngananya kana teh eta meureun teguran teh kakah ngabari gidig disebut teroris, ekstremis kan gitu. Lantas alamun disebut teroris ekstremis pan ayeuna aya kieu teh lain ku Islam. Ayeuna nya maafnya ayeuna tahun 2002 hiji kado seperti kieu teh kan hirup teu diatur ku Islam ayeuna teh. Mata kieu teh jeung fakta kan gitu. Ayeuna nuduh nu lain-lain padahal cobaan we heula ke lamun bener longsor wae bisa geus tinggal ge macan naon-naon geus sieun nuduh nu lain-lain jeung nu masalah ngaku Islam kan gitu. Jadi nuduh ka Islam lah seperti itunya. Jadi lamun nerapkeun Islam teh bakal sumber kacau. kerusakan. Padahal faktana ayeuna geus rusak kan gitu. Jadi teh kumaha? Otak kuring ge sakadang lieur teh kumaha ya. Lamun hudang sare kan gitu. Pikiran teh aya naon padahal kuring teh hutang teu boga. Dagang keur payu tapi teh kumaha? Ternyata aduh begitu bencana tehnya para alim ulama gitu. Nepi ka iraha rek kieu teh kan. Da urang bakal mau teh kumaha oge. Nyari kiamat pasti kan gitu tapi tetap bahwa itu teguran ke pas maut di alam dunia ya rek kumaha pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan gitu eta tah udah pika hariwang teh tanggung jawab urang ke dipayeunan Allah mempertanggungjawabkeun sikap urang di dunia ieu Ustadznya teh karuksakan anu nampak ieu urang jongjon wae kan gitu da urang ge mun ieu mah hoyong ka teh mantuan kumaha ngan sakieu ayana maka solusi bisa mantuan teh nyaeta orang tetap dakwah nerapkeun hukum Allah karena eta solusina lantaran ayeuna bantuan makan bagus alhamdulillah tapi kan bantuan mungkin terbatas aya nu obat-obatan sae mudah jadi amal soleh beka sobaran wargi urang ngabantosan ditu mudah-mudahan jadi amal soleh kitu teh wargi urang kudu didukung upami ada nama tapi kan aya waktu terbatas coba upami ku negara gitu. Kunagara itu mungkin dia punya power yang banyak kan gitu. Nah, ieu makana saha nya Islam. Khilafah tadi teh anu di zaman khilafah kan bantuan subhanallah. Maka memang harus apa sih namanya? Tugas ini tertumpu kepada seluruh kaum muslimin bukan satu ormas saja. Ormas saja karena masalahna kewajiban syariat Islam kan bukan ormas, individu, fardu ain. Jeung mata holangna masalah kan ditetapkan syariat Islam, maka tiap ain, tiap manusia itu sekarang setiap muslim itu harus berjuang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu solusi permanen gitu. Bukan kira-kira apa Ustaz nih? Apa sih namanya? Kiat-kiat lah poin dari Ustaz untuk ya kan faktanya memang kita paham bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah katakan seperti itu.
Tapi di tataran masyarakat juga yang sekarang ada, bahkan para mufakirnya, para tokoh-tokohnya masih juga tetap berharap pada sistem yang sekarang berjalan. Nah, yang justru malah melanggengkan ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita yang masih katakanlah yang masih kekeh cinta terhadap demokrasi dan sekuler itu. Ya itulah tadi teh dengan teh ayana ulama timbul kebodohan. Nah, kebodohan dia justru kahayangna para penjajah mah umat Islam bodoh teh jadi jongjo. Anu bodoh mah bisa dibobodo, bisa disingsieunan kan gitu. Maka nya dakwah tugas orang memahamkan umat. Ifhamul ummah bil Islam, dakwah tengah masyarakat supaya Islam itu nerangkeun Islam sapuratina tina akidah sampai siasa. Ya. Terus menyampaikan bahwa demokrasi sekuler itu kan bukan dari Islam. Orang kan wajib ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Berarti sekuler itu bertolak belakang dengan ayat ieu surat Al-Baqarah ieu harus ditinggalkan. Jadi solusinya mah umat ieu harus ninggalkeun sekuler gitu kembali ke Islam. Ganti ku Ke Islam. ya. Rek kumaha oge kumaha tuh carana tinggalkeun we. Tinggalkeun we tong mengimani we. Imani mah Islam heup. Tong resep deui. Tong resep deui. Cukup seperti itu kanggo ayeuna mah. Tak kayak untuk memahaminya nya mengkaji. Gitu ka ulama-ulama anu ikhlas kumaha Islam teh. Kanggo ayeuna mah yakinkeun lesotkeun we Islam sekuler teh, demokrasi teh. Islam we. Buang jauh-jauh. Jauh-jauh heup gitu rek ngarti teu ngarti pokona tinggalkeun we heula gitu. Islam cepeng heula rek ngarti teu ngarti cepeng we Islam. Cepeng kaji, Kaji pokona mah ti Allah amalkeun, hade gitu we. Nu lain ti Allah butut gitu we. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah penjelasannya ya. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat untuk kita semua para hadirin semuanya ya. Kita juga tidak tidak henti-henti tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memang saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah, yang terkena bencana baik di Kalimantan, Sulawesi, Sumedang dan lain sebagainya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang juga kita ya banyak teman-teman kita yang membuka donasi ya untuk membantu saudara-saudara kita di tempat yang lain. Silahkan yang mau berdonasi silahkan. Karena Allah insya Allah itu membantu sekali untuk saudara-saudara kita. Tapi intinya dari kajian ini kita memahami bahwa bencana, kejadian-kejadian yang saat ini terjadi itu karena memang tangan-tangan manusia. Begitu saja. Dalam artian bahwa karena memang kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Terutama kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh manusia itu adalah mencampakkan hukum-hukum Allah itu. Jadi solusinya seperti apa? Tadi seperti Ustadz Hendy katakan bahwa solusinya kita harus kembali kepada Islam dan meninggalkan jauh-jauh demokrasi kapitalis. Begitu Ustadz? Mohon. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Insyaallah obrolan-obrolan yang lain. Ya, mudah-mudahan ini juga cara kami untuk memberikan solusi kepada dunia ini dengan dakwah lewat media seperti walaupun ya dengan keterbatasan ya dengan sederhana dan seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.